Sudah direkam nggak? Sudah direkam, Bu? Sudah. Oke, oke. Mulai Pak Alam. Ibu sebagai apa, Bu? Ibu sebagai apa Coach, dulu? coach, coach. Oh, saya coba. Saya harus ya, ya, ya. Ya, Iya, Ibu, iya. ya, Bu. Halo Pak Alam, apa kabar nih Pak Alam? Baik, Bu. Lagi ngapain Pak Alam? Sehat kah? Ya, sehat, Bu. Iya Pak Alam, ada masalah apa Pak Alam? Iya, Halo, Bu. Pak Alam ada masalah apa Pak Alam? Oh, ini, Bu. Berapa bulan ini, Bu, siswa saya kan mengajar di kelas 6, Bu. Siswa saya Iya. itu jika ingin dibawa ke depan, Bu, tidak ada keberanian, Bu. Artinya rasa percaya diri siswa saya ini kurang, Bu. Apalagi siswa ini siswa kelas 6. Saya khawatirnya ini, Bu, siswa saya rasa percaya dirinya itu berlanjut sampai di SMP, Bu. Jadi saya khawatir dengan keadaan ini, Bu, jangan sampai berlanjut. Padahal ini sudah kelas 6, badan mereka, postur mereka ini agak-agak besar sih sebenarnya, hampir sama dengan postur siswa SMP, Bu. Nah, itu masalah saya, Bu, berapa bulan ini, Bu. Oh, jadi masalah di siswa Bapak ini adalah masalah yang tidak ada rasa kurang percaya dirinya, Pak. Iya, Pak ya. Iya, betul, Bu. Contohnya kurang percaya dirinya, contohnya bisa Bapak Alam sebutkan, Pak? Oh ya, contohnya, Bu, seperti ketika di dalam kelas itu saya ingin dia maju tampil di depan, berbicara, menggunakan keterampilan berbahasa, menyampaikan sepakata dua kata atau beberapa kalimat. Mereka ini malu-malu, Bu. Entah apa sebabnya mereka tidak pede, artinya bahasanya begitu. Tidak pede tampil di depan kelas. Apalagi kalau mau tampil di depan teman kelasnya yang lain dan tampil di muka umum seperti di lapangan, berbicara di depan, mengutarakan pendapat di depan. Nah, saya mengalami siswa yang begitu sekarang, Bu. Oh, begitu. Jadi eh, masalah Bapak ini adalah ketika tampil di depan itu ada tidak ada keberanian ya, Pak ya. Sejauh ini Pak, kalau di kelas itu apa sih yang bisa Bapak lakukan gitu? Apa yang sudah Bapak lakukan di kelas, Pak, untuk anak yang kurang percaya diri itu? Hmm, ya. Hal-hal yang Halo? mungkin saya lakukan itu, Bu, yang pertama adalah uh, itu ya, yang kecil-kecil aja lah dulu, Bu. Tidak langsung ingin anak-anak ini bisa berbicara seperti orang dewasa di depan itu, Bu. Bisa merangkai kata, bisa berpidato, bisa mempengaruhi orang. Nah,
Saya maunya ini anak-anak pelan-pelan, ada keberanian lah tampil di depan dulu sekitar 1 menit, 2 menit. Eh, Saya ingin itu anak-anak bisa membawa alat bantu itu, seperti pembacaan LKPD atau lembar kerja siswa. Mereka fokus dulu sama apa yang dibaca itu, misalnya jawabannya sendiri dia baca, tulisannya sendiri dia baca. Paling tidak itu terus ya dilakukan kontinu sambung menyambung beberapa hari, akhirnya kemauannya itu ada untuk bisa tampil di depan meskipun cuma membaca tulisannya sendiri, jawabannya sendiri atau LKPD-nya sendiri. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa malu ketika dilihat temannya di depan itu, Bu. Jadi saya maunya itu pelan-pelan, Bu. Mereka ada kemauan untuk bisa tampil di depan ketika dipanggil namanya membacakan hasil lembar kerja siswa itu, Bu. Oh ya, itu Bapak sudah dapat jawabannya, Pak. Ya, mungkin yang Bapak harapkan kira-kira dari anak-anak ini bisa tampil percaya diri ini, eh, Bapak harapkan adalah mereka berani dan bisa dapat nilai bagus ya, Pak ya. Iya, Bu. Harapan itu sebenarnya uh, pada hakikatnya anak-anak ini ada kemauan untuk bisa tampil di depan. Tidak usah keluar dulu, keluar kelas atau di mana di lapangan. Saya punya kemauan itu, Bu, ketika saya menyuruh atau memanggil contohnya si Budi. Ah, Budi, coba nak maju di depan untuk membacakan hasil jawabanmu. Saya ingin si Budi ini langsung maju di depan, tidak perlu dibujuk-bujuk, tidak perlu dirayu-rayu, apalagi sampai saya itu mendekati ke mejanya dan menarik tangannya atau menggandeng tangannya maju ke depan. Saya ingin si Budi ini maju ke depan ketika saya pas memanggil namanya dengan rasa pede, rasa percaya diri tampil di depan. Tidak mesti saya harus kamu Budi puisi, kamu deklamasi, tapi saya maunya si Budi ini bisa langsung membaca hasil jawabannya. Dan ini bisa menjadi potret atau pengalaman atau contoh buat teman-temannya yang lain supaya bisa tampil di depan tanpa rasa malu-malu, ya artinya kuper, kurang percaya diri, ya itu saya mau itu dihilangkan sama anak-anak saya di dalam kelas ini, apalagi ini sudah besar-besar badannya sebenarnya. Mungkin ada yang setinggi dengan saya itu, Bu, siswa saya. Cuma ya keberanian untuk tampil di depan itu, waduh, masih kalau dibilang level berapa, level 3, level 4, ya level rendah lah, Bu. Iya, Bu. Iya, iya Pak, iya Pak. Jadi dari yang Bapak sebutkan tadi itu sudah langkah yang bagus yang sudah Bapak lakukan tadi. Bagaimana untuk membuat memotivasi anak itu untuk dapat percaya dirinya, itu langkah yang Bapak alam tadi sudah bagus sekali, sudah betul sekali. Bapak buat misalnya menyuruh membaca dulu hal yang kecil dulu ya kan Pak. Nah, dari yang Bapak tadi itu, kapan kira-kira langkah-langkah itu akan Bapak lakukan lagi, Pak?
Hmm, saya kalau bisa saya menanamkan prinsip lebih cepat lebih baik. Saya maunya itu lebih cepat, lebih baik. Upaya-upaya yang saya lakukan nanti itu ya segera. Misalnya kalau ya mungkin besok atau lusa saya mau anak-anak ini tampil di depan untuk bisa membacakan hasil LKPD mereka. Dengan hal-hal kebiasaan ini atau budaya ini ya bisa merubah sifat malu-malunya ini menjadi rasa yang percaya diri, bisa lebih fresh, bisa lebih mantap, bisa lebih matang. Uh, Taruhlah yang di depan ini tidak ada temannya, artinya bahwa seluruh ruangan itu seolah-olah dia sendiri, jadi bisa dia mengembangkan kreasinya, bisa mengembangkan potensinya, bisa mengembangkan keterampilan berbahasanya, atau lebih mantap lagi Bu, kalau ada salah satu siswa nanti saya ini ya bisa berpidato, bisa memang mendengarkan orang, bisa membuat orang terkesima saat dia berbicara, bisa membuat orang bangga, bisa membuat orang merasa tergugah atau termotivasi dengan apa yang dia bawakan, apa yang dia sampaikan. Saya maunya itu dan saya akan pelan-pelan ini Bu, minggu ini secara kontinu Oke. saya akan Iya, oke membimbing Bu Pak. untuk bisa dia tampil, tapi semuanya itu harus butuh proses Bu dari kecil ke kecil. Iya. Iya Bu. Oke Pak, semoga dengan rencana Bapak ini semoga lancar ya Pak ya. Semoga ada kemajuan lah dari hasil pembicaraan kita ini Pak ya. Tetap semangat ya Pak Alam ya. Tetap semangat ya Pak Alam. Masih dengar suara Iya saya Bu. Pak? Oke. Oke, kita ganti peran Pak. Oke Pak Ya Alam. semangat Bu. Ya semangat Bu. Ya semangat. Oke. Pak Alam lagi sibuk kah? Oh ganti piran. Ganti peran. Ya. Iya. Mungkin saya Kita ganti matikan dulu peran apa Bu ya. apanya kali ya? Iya, kita ganti peran. Enggak Bu, lagi santai saja. Oke. Kita ganti peran ya, Bapak coachnya. Aku coachingnya. Ya. Saya lagi sebagai coach ya. Pak Alam. Iya, saya mulai Pak ya. 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 Saya mulai. Ya. Siap Pak Sibuk. ya? Mulai action. Oke. Oke. Halo Pak Alam. Selamat sore Pak Alam. Ya. Selamat sore Pak Alam. Halo Ibu Sri, apa kabar? Selamat sore. Kabarnya baik Pak. Ya. Kabarnya baik Pak. Mohon maaf Pak, Ya. saya boleh Ya, selamat ini sore Bu. mengganggu kah ini Pak? Mohon Kira-kira maaf ada Pak. yang saya bisa bantu Bu? Iya, Bapak tidak terganggu Ya kah? baik. Ya. Bapak tidak terganggu? Ada waktu Pak? Benda mengganggu kira-kira. Ya, ya. Oke Pak, ini nah Pak, saya Enggak mau santai aja kok Bu. Lagi ya. Ada waktu iya, Bu. Ya, silakan Bu. Ya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? iya Pak, saya mau curhat Bapak. Ini nah Pak, saya punya masalah lah Pak. Ya. Masalah di kelas saya ini nah Pak. Kalau anak saya ini kan ada 3 atau 5 orang lah murid saya ini kalau di dalam pembelajaran ini kan Pak. Yang 5 ini suka betul mengganggu teman-temannya di apa di kelas.
Jadi teman yang diganggu itu jadinya kurang fokus, Pak. Bagaimana itu, Pak, menurut Bapak? Oh iya. Dari masalah Ibu Sri mengganggu ya, teman-temannya mengganggu. Kira-kira harapan Ibu Sri ini terhadap siswanya yang suka mengganggu ini seperti apa ya? Ya, tujuan saya sih, Pak, supaya anak-anak saya Ya, yang 5 orang harapannya ini ini. iya, supaya anak-anak saya yang 5 orang ini kan, Pak, supaya ya kalau bisa tidak mengganggu lagi, Pak. Jadi Hmm. kira-kira menurut Bapak apa sih yang harus saya lakukan, Pak? Menurut saya Bu, uh, kalau bisa itu Ibu di kelas itu ada kesempatan Ya kelas belum ya. dibuat, Pak, kesepakatan kelas, Pak. Oh iya. Kalau Ibu, saya minta saya berikan solusi Bu buat kesepakatan kelas Bu, karena Oh gitu, Pak, ya. kesepakatan kelas ini ya, hmm, ya kesepakatan kelas Kalau dibuat kesepakatan Bu, kelas itu, kesepakatan Pak, kelas dalam kalau kesepakatan kelas itu, Pak, itu yang menyepakati itu siswanya ya, Pak, ya, kira-kira ya, Pak, ya. iya. Kesepakatan kelas itu yang buat adalah siswa. Kesepakatan kelas ini berbeda dengan peraturan yang ada di dalam sekolah. Siswanya yang berperan aktif, Bu. Jadi saya berikan itu sedikit informasi bahwa kalau mereka melanggar, mereka yang ribut, nanti langsung ditunjukin saja kesepakatan kelas yang mereka buat. Oh, ini adalah peraturan yang kamu buat, kenapa melanggar? Setidaknya dari situ mereka bisa, oh ada peraturan yang saya buat, kenapa saya melanggar? Kan bisa-bisa timbul rasa malunya sendiri Bu kalau mereka ribut. Oh, berarti Pak kalau dia ada kesepakatan itu berarti mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan di kelas ya, Pak, ya. Ya mungkin inilah mungkin kesalahan saya sebagai Iya, gurunya di kelas, Pak. Karena saya memang tidak membuat kesepakatan kelas. Jadi mereka yang 5 orang ini mungkin tidak tahu. Jadi ya kebiasaan mereka untuk bermain jadinya kan jadi sedikit mengganggu temannya yang lagi belajar, Pak. Jadi mungkin Pak saya harus membuat dulu dan mungkin kali Pak iya, ya apa uh, saya mungkin kalau belajar itu mungkin saya buat apa kali ya sistem diskusi kali Pak ya supaya uh, pembelajaran itu aktif kali Pak ya. Mungkin karena saya kalau di kelas itu saya iya, mengajarnya itu terlalu monoton, Pak. Jadi saya tidak pernah membuat anak itu dalam iya, berdiskusi. Jadi saya sendiri yang mengajar, kemudian memberikan pekerjaan dan ya itulah membuat mereka mungkin bosan, Pak. iya. Betul Bu. Jadi selama ini Ibu jarang melakukan pembelajaran interaktif ya. Metode pembelajaran yang diberikan Iya, itu Pak. monoton ya, ceramah Hanya ya. betul. Iya, Pak, hanya satu Hmm, arah saja, Pak. Jadi tidak ada iya, pembelajaran yang iya, timbal balik, yang aktif kreatifnya, Pak. Jadi ya mungkin setelah saya mendengar ini kayaknya Pak saya akan membuat ya diskusi Pak, kemudian saya akan membuat mungkin metode yang menarik buat anak-anak saya di kelas supaya mereka lebih aktif, lebih semangat lagi belajar.
sehingga anak saya yang 5 orang tadi ini setidaknya bisa kali Pak ya, bisa menjadi aktif mungkin Pak ya. Yalah Pak Alam, saya sangat senang sekali Pak Alam memberikan solusi buat Iya. saya, di mana saya harus salah satunya adalah membuat kesepakatan dan mungkin di pembelajaran berikutnya saya akan terapkan Pak. Iya. Terima kasih Pak Alam ya atas masukannya Pak Alam ya. Saya sudah agak lega lah dengan masalah anak-anak saya ini. Iya, iya, iya Bu. Eh, iya, sama. Iya, sama-sama Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Semoga anak-anaknya bisa kembali disiplin Bu ya. Pembelajarannya lebih menarik. Ya. Iya, iya Pak, iya. Betul, betul. Iya Pak. Jaringannya ndak di sana ndak bagus ya Pak ya? Ya, jaringan timbul tenggelam ini. Habis sudah hujan, biasalah sudah hujan itu Bu, jaringan sudah jelek. Ya. Jadi apa yang Terus selanjutnya kita iya, kegiatan apa? apa namanya, kendala-kendala apa yang dihadapi, eee, di kelas? Kendala-kendala ya, tadi umpan balik ya, Pak, ya, sama refleksi ya? Oh, pembalik ya. Mhm. Kalau kendala-kendala yang dihadapi di kelas saya, Bu, kalau Ibu tanya, ya banyak sih sebenarnya, Bu. Nah, tapi yang paling fundamental itu, Bu, tadi apa lagi namanya? Rasa percayanya ini kurang, Bu, siswa saya. Uh, Mungkin karena alasannya itu ketertarikan sesama lawan jenis itu terlalu cepat, terlalu dini mereka rasakan Bu. Jadi kalau ada yang ditunjuk ke depan itu Bu, mungkin ya mereka malu-malu sama teman sesama teman lawan jenisnya. Misalnya kalau saya tunjuk perempuan, mungkin dia malu sama teman laki-lakinya karena saya perhatikan ketertarikan sama lawan jenis ini terlalu cepat. Temannya ini anak-anak Tanjung Pasir, anak-anak pesisir ini terlalu cepat dekat dengan teman lawan jenisnya, Bu. Jadi saya merasa itu salah satu penyebabnya dan saya juga merasa apalagi perasaan saya agak lega, Bu, setelah Ibu menyampaikan solusi dari masalah-masalah yang saya ungkapkan itu, saya merasa lega, Bu, dan saya insya Allah Bu saya bisa mendapatkan upaya-upaya yang tepat dan konkret untuk bisa mengatasi hal-hal yang fundamental tadi Bu, rasa percaya diri siswa saya itu berkurang Bu. Ya begitu Bu. Iya, saya juga Pak Alam, dengan kita berbagi ini, ya saya juga dengan masalah murid saya di kelas, ya saya mendapatkan hal baru yang saya tadi tidak tahu Pak tentang mengenai kesepakatan kelas. Ya, saya jadi tahu dari Bapak itu. Mungkin Ya. harus kita terapkan kali Pak ya dengan namanya kesepakatan kelas itu tadi. Kalau tidak kita buat itu, ya anak-anak mungkin ya akan lost gitu ya, akan dari yang murid saya yang 5 orang tadi, ya jadi tidak tahu Ya. yang apa yang harus dilakukan kan Pak. Ya mungkin berisik Pak. Di mana itu Pak?
Nah, itu dia tadi Pak ya. Jadi ya kita ya sama-sama lah Pak untuk kita bisa bagaimana untuk ke murid kita lah. Kita dapat ilmu dari Bapak, kita sharing tadi ini, dari sharing kita tadi ini ada ilmu lah yang saya dapatkan Pak dari Bapak. Jadi memang kalau mengenai tadi murid Bapak Iya, tadi, ya namanya masalah di sekolah itu memang Pak paling paling untuk percaya diri anak itu paling jadi apa ya, masalah juga di kelas kita itu ya, kebanyakan anak-anak kurang percaya dirinya itu. Nah, Pak, jadi ya seperti saya bilang tadi ya bagaimana kita untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa kita. Bapak dengar suara saya, Pak? Halo? iya Bu, iya Bu. Bel elektronik Bu. Oh, Bapak lagi di sekolah ya? Ya, aku Jadi lagi di sekolah Bu. kendala-kendalanya tadi kan, Pak, kendala-kendala kita yang pertama tadi rasa percaya dirinya Pak ya, rasa kurang percaya diri, kurang percaya diri ya Pak ya, sama tadi Ya, iya Bu. tidak ada menerapkan, tidak ada menerapkan kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Ya Pak ya, Iya. ya Pak ya. Iya Bu. Untuk umpan balik kita ya Betul Bu. ada interaksi lah Pak ya, sudah ada interaksi. Ya, ya ada interaksi Bu. Ya, sudah ada interaksi antara saya dan Pak Alam mengatasi masalah ya, Pak ya. Ya. Kemudian perasaan, ya, perasaan sudah senang atau lega karena masing-masing kita sudah menemukan solusi dari setiap masalah-masalah kita di kelas, Bu. Iya. Ya. Apalagi Pak Alam? Perasaan kita agak lega atau senang karena sudah kita mendapatkan masing-masing solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi setiap hari, Bu. Oke, Ya, ya perasaan ya. Perasaan ada solusi yang kita dapatkan ya, Pak ya. ya, Berarti artinya bisa bisa juga kita refleksi itu Bu, langkah atau metode yang tepat untuk bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga capaian pembelajaran itu tercipta, artinya semangat, motivasi, aktivitas dan hasil belajar siswa itu signifikan Bu, kelihatan dari setiap pembelajaran yang kita lakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, begitu Bu. Ada umpan balik, ada juga interaksi. iya betul betul betul. Ada interaksi yang sudah kita untuk lembar apanya tadi mana ya? Jangan lupa mengisi lembar refleksinya.
Di mana Pak ya lembar refleksinya Pak? Refleksi Ibu belum unggah kah tadi? Belum. Di mana ya? Kita saya Di mana lambat Pak? tadi masuk Bu, jadi kurang penyampaian itu. Itu di PPT kah? Enggak. Di Enggak. mana itu ya Pak ya? Lembar refleksi itu kayak di yang diunggah kemarin itu yang di LMS. Itu kan Ibu sudah tulis-tulis tadi kan termasuk sudah kan refleksi Iya, sudah yang saya kita tuliskan. diskusikan tadi yang terakhir ini kan termasuk iya. Iya, Iya. kita masuk ke ruang utama lagi. Iya, betul Pak. Tapi di mana lembar Ya Bu, refleksinya tadi ya Pak? makasih Bu ya. Oke. Ya kita disuruh masuk ke ya ya ya. Oke Pak Ya Alam. selamat siang Bu. Ya selamat siang. Selamat siang Pak Baik-baik saja. Alam. Siang. Oke Pak Alam.